Sekarang kita masuk sesi yang kelima. Bagaimana supaya bisa menjadi pemuda hebat. Kita ulang dulu. Yang pertama, zikrullah. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, buat program. Yang keempat, optimis. Yang kelima, ready for use. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, positive thinking. Yang kedelapan, keep the spirit. Yang kesembilan, keep the faith, menjaga iman kita. Sekarang yang keberapa? Yang ke-10, rasa tanggung jawab. Yang ke-11, apa? Fokus to the goal. Yang ke-11, 12, apa? Sense of responsibility. Sense of self development, ya, mengembangkan kemampuan diri kita. Ya, self development, mengembangkan kemampuan. Ada sense of responsibility, fokus to the goal, dan self development. Sekarang kita masuk yang poin ke-13. Yang ke-13, untuk menjadi pemuda hebat adalah berpikir realita. Berpikir realita atau realistis. Realita itu artinya kita melihat nyatanya keadaan tadi. Itu namanya yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Ghaib itu ada atau kada? Ada. Ghaib itu fakta atau kada? Fakta. Realita atau kada? Realita. Yang namanya ghaib itu sesuatu yang realita, cuma kita tidak bisa melihat. Allah itu realita, ada, nyata, benar ada. Malaikat itu realita. Surga neraka itu adalah sesuatu yang real, nyata, fakta, realita. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita berpikirlah realita. Contoh, kalau engkau orang tuamu hidupnya sederhana, jangan kau gaya-gayaan hidup seperti orang kaya. Kan banyak orang begitu, anak-anak tuh. Orang tuanya hidupnya pas-pasan. Dia tidak melihat realita, dia paksakan gaya hidupnya seperti orang yang kaya. Kasihan orang tuanya. Minta jam mahal, minta baju mahal, minta sepatu mahal. Sementara orang tua kita tidak mampu. Orang tua kita tidak mampu. Orang hidup itu sesuai dengan realita. Nah, biar sederhana tapi ampun kita seorang, daripada kita pengen keren-keren tapi minjam ampun orang. Pengen keren tapi pinjam ampun orang, itu namanya tidak realita. Hiduplah dalam realita. Atau lagu Bung Siap tuh, hidup dalam realita. Kalau sekarang engkau mampunya pakai baju yang harga 100.000, jangan paksa pakai baju harga 500. Kan itu menyusahkan dirimu sendiri. Kalau kau bisanya pakai sepatu harga 100.000, 200.000, jangan beli sepatu harga 500.000. Itu akan membuat orang lain terbeban, terutama orang tuamu. Karena kau nggak bisa cari uang, pasti yang beban orang tuamu. Gaya hidupmu jangan seperti orang kaya. Kalau hidupmu pas-pasan, hiduplah sesuai dengan realita. Pemuda itu akan hebat kalau dia hidupnya atas realita. Dia sesuaikan dengan kemampuan dirinya. Sekarang bisanya jadi tukang kernet mobil. Itu dicerita orang yang kaya raya. Awalnya dia bisanya kernet mobil aja, jadi kernet mobil dia. Lama-lama dia bisa beli mobil angkot. Beli mobil angkot, akhirnya beli mobil mewah, akhirnya punya bisnis banyak dari seorang kernet mobil. Kenapa? Dia hidup realita. Dia cuma bisa sehari makan sekali aja seharinya. Kemampuan uangnya itu hasil kernet mobil cuma bisa untuk makan sehari dia makan sekali aja. Sekali aja mampu uangnya itu. Tidak dia paksakan. Pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Kenapa? Hidup atas realita. Dia belum mampunya rumah, tidur di terminal dia. Ada namanya tuh Uda Basko. Nanti lihat tuh namanya orang Padang, namanya Uda Basko. Dia cerita dari orang miskin tidak punya apa-apa, merantau akhirnya jadi orang sukses kaya raya, jadi milioner sekarang. Kenapa? Hidupnya realita. Tidak bisa nyawa rumah, dia tidur di terminal tidurnya, tidur dalam mobil angkot. Rajin dia kerja,
Akhirnya disayangi oleh orang yang punya mobil angkot tadi. Karena semangat, rajin kerja, akhirnya meningkat ekonominya. Dari kernet, dari supir angkot, akhirnya bisa beli mobil angkot sendiri. Akhirnya berkembang, punya showroom mobil dan sebagainya. Dari kernet mobil bisa punya showroom mobil. Hidupnya sederhana. Kita tuh sering gagal karena kita memaksakan diri, belum mampu beli sepeda motor, maksa beli sepeda motor. Padahal kemampuan kedada, akhirnya pusing sendiri, susah sendiri. Yang membuat susah adalah dirimu sendiri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan. Manusia itu sering mempersulit dirinya sendiri. Tidak usah persulit diri sendiri. Cuma mampunya segitu ya segitu aja. Jangan maksa-maksa. Mampunya sepeda butut aja. Jangan usah maksa beli sepeda butut baru. Utang sana sini, bayar kada mampu, gaji cuma 1 juta, kredit mobil 800, kan usah kan namanya. Hiduplah atas realita. Syukuri apa yang ada. Jangan kau bergaya hidup borjois, bergaya hidup hedonis, sementara engkau orang yang pas-pasan. Jangan. Itu tanda kau akan jadi orang yang kalah di kemudian hari. Karena gengsi dirimu. Orang yang gengsian itu gagal hidupnya. Ya kan sudah orang gengsian kan anak begawi ini supan karena hidupnya gengsi. Abi belajar, Abi dari muda seperti kalian, Abi kan ada gengsi Abi. Dulu Abi cerita sedikit ya. Dulu Abi waktu kuliah SMA sampai kuliah itu Abi tidak pernah minta uang sama orang tua. Abi cari uang sendiri. Iya. Abi waktu sekolah SMA sampai tamat kuliah tuh mencari uang sendiri. Gimana carinya? Karena Abi punya bakat bisa nyanyi, main gitar, Abi ngamen di jalan. Ngamen Abi. Masuk ke warung-warung Abi ngamen. Nyanyi ngamen, dapat uang kasih orang 1.000, Abang kumpulkan. Dari ngamen Abi di pinggir jalan dulu awalnya. Agar kalian tahu tuh. Abi itu kan lulusan pesantren kada. Ngamen pinggir jalan. Kenapa? Abi mau hidup mandiri, tidak mau menyusahkan orang tua. Dari mengamen akhirnya Abi naik kelas, main band di hotel. Hotel bintang 4, namanya Novotel di Jambi sana. Naik hotel bintang 4, mengiringi artis-artis. Artis-artis datang dari Jakarta, ada Arman Maulana. Dulu itu teman Abi, jangan kira. Abi ini dulu mau jadi artis, cuman akhirnya Abi tobat enggak jadi artis. Jadi ini aja lah, dia pendakwah aja. Dulu sudah ini Abi mau ke Jakarta mau rekaman udah. Teman Abi banyak yang jadi artis sudah. Iya, itu dulu. Teman-teman angkatan Abi. Nah, itu udah awalnya Abi dari pinggir jalan ngamen. Akhirnya Abi main band di hotel. Nah, terus akhirnya selesai kuliah dengan biaya sendiri. Melamar aja di pegawai negeri tanpa uang seperak pun, tidak ada nyogok-nyogok, lulus pegawai negeri. Semua Abi berjuang sendirian aja. Tidak ada Abi nyusahkan orang tua. Abi hidup realistis. Abi sudah pernah dulu waktu Abi sekolah SMA, Abi tidak punya rumah kos, Abi tidur di pasar, jual-jual makan di dalam gerobak tempat orang jual nasi. Tidur situ. Bu, numpang tidur Abi. Baju Abi bergantung di sekolahan. Pagi-pagi datang ke sekolahan, mandi di WC sekolahan, ganti baju sekolah. Begitu Abi belajar berjuang. Bukan kayak kalian nih, menyemanja semua. Baru susah sedikit protes, makanan tawar sedikit protes. Inilah itulah. Itu kalian kurang bersyukur namanya. Itu yang membuatnya susah maju itu demikian. Karena tidak siap hidup apa adanya. Terbiasa nyaman. Abi berjuang, jangan dikira sekarang dia Abi nyaman. Sekarang Abi berjuang dari nol, Abi berjuang. Bangun TCA nih, jangan dikira maju dari nol, Abi berjuang. Habis dari program Tahfiz Quran Bogor, Abi buka sekolah Tahfiz Quran di rumah. Di rumah aja Abi. Murid 8 orang, sendirian ngajar. Akhirnya sudah bertambah banyak, Abi panggil lah kawan-kawan bantu ngajar semuanya. Dan waktu ngajar pertama, gajinya mana ada? Gajinya kan ada, sukarela aja. Sukarela aja gajinya, betul lah Bang Jihan? Bawa palu-palu ngajar, berkeringat panas, rumah kecil orangnya ramai, kecil tempatnya manusianya penuh, wah palu-palu keringat, tapi bahagia ya, melihat anak-anak itu bisa, betul lah itu jadi salah satu tuh dari kecil tuh, sekali sudah besar degil sekalinya, sekali ganteng nakal kalinya, dari kecil mucil, benar dari kecil, berjuang dari nol, memang kita hidup harus realita. Melihat situasi kondisi keadaan kita. Jangan memaksakan diri.
Lihat, ukur keadaan dirimu. Paham? Paham semuanya? Jangan kau gara-gara mau hidup mewah, orang tuamu susah potong panting gara-gara kau mau hidup yang berlebih-lebihan. Sederhana aja. Belajarlah untuk hidup sederhana. Dan jangan malu. Kerja apapun oke, asal halal. Jangan malu. Jangan malu. Jangan gengsi. Ini ada orang gengsi. Apalagi kalau dilihat di binian, supan mana bagawi. Ya kalau dia nggak malu, belajar kalian buang sampah atau apa di sekolah atau nyapu, nggak ada malu-malunya. Belajar untuk menjadi orang yang hidup dalam realita keadaan. Seperti inilah kau sekarang jalan realita hidupmu. Itu namanya yu'minuna bil ghaib, berdasarkan fakta realita keadaan hidupmu saat ini. Jangan kau memaksa untuk hidup yang berpoya-poya sementara keadaan dirimu pas-pasan. Hidup realita. Nanti kalau sudah berkeluarga begitu, realita hidupnya. Mampunya nyewa dulu. Jangan maksa segala macam. Mampunya minjam dulu. Memang minjam mampunya, pinjam dulu lah. Apalah. Hiduplah dalam realita. Jangan hidup penuh dengan khayalan. Makanya anak muda jangan banyak menghayal, banyak melamun. Jangan hidup dalam realita. Kau akan jadi orang hebat kalau kau mampu seperti itu. Itu namanya orang beriman tuh. Mensyukuri apa yang ada. Itu yang pertama. Yang berapa itu? Yang ke-13 ya. Yang ke-14. Supaya engkau jadi pemuda hebat, harus punya semangat pengorbanan. Sacrifice. Semuanya sacrifice. Apa artinya? Pengorbanan. Dibacakan ayat oleh abang kita Bang Afan. Cerita tentang Ibrahim. Falamma balau ma'usayya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkorban, belajar dari pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Bagaimana pengorbanan seorang orang tua, seorang ayah, seorang nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya sekalipun untuk membuktikan imannya kepada Allah. Tanda iman, jangankan harta, anak pun siap dikorbankan. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Jiwa pengorbanan yang luar biasa. Maka melahirkan generasi-generasi yang hebat. Semua turunan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Musa. Jadi nabi semua. Kenapa? Hebatnya seorang ayah yang punya semangat pengorbanan. Nabi Ismail menjadi anak yang hebat. Kenapa? Semangat pengorbanan. Jiwanya pun siap dia korbankan untuk orang tuanya. Untuk membahagiakan orang tua, jangankan uang, jiwa pun dia korbankan demi orang tuanya bahagia. Coba kalau kalian kayak gitu, maulah. Siapa yang disembelih? Kalau masih abah aja yang sembelih. Mau yang sembelih abah. Gimana anakku? Abah mimpi nyembelihmu. Siap nak? Jangan bahaya. Abah aja yang aku sembelih aja. Itu anak ini kayak itu. Beda Ismail. Kalau ini perintah Allah, lakukan ya Allah. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapat aku sebagai anak yang sabar. Maka hebatnya Nabi Ismail, dia menjadi seorang nabi karena jiwa pengorbanannya. Jangan kalian berharap bisa meraih sukses, berharap mendapatkan nikmat dalam hidup kalau kalian tidak mau berkorban, tidak mau bersusah-susah, tidak mau berpayah-payah, tidak mau bercapek-capek. Kalau orang maunya hidupnya nyaman terus, pasti gagal dalam kehidupan. Kalau ada orang hidupnya mau nyaman aja, itu hidupnya gagal. Orang yang sukses itu adalah orang siap hidup bersusah-susah terlebih dahulu. Berpayah-payah terlebih dahulu. Berletih-letih terlebih dahulu. Baru dapat meraih yang namanya kesuksesan. Dilatih di itikaf ini. Kita sini capek, letih, ngantuk dan sebagainya, kata apa tuh, kurang tidur. Itulah kalian ujian sebagai kalian supaya dapat meraih yang namanya kesuksesan, menjadi pemuda hebat. Pemuda hebat bisa yakin bisa. Kalian akan jadi pemuda hebat kalau mau berkorban jiwa raga, berletih-letih, bercapek-capek
kalahkan malas, kalahkan kantuk, walau kurang tidur, walau kurang makanan, walau kurang uang, tidak masalah. Yang penting aku terus berjuang. Begitu orang sukses. Dan Abi yakin kalian punya bakat ini. Kenapa? Mampu melewati itikaf sampai hari yang keberapa nih? 26 Ramadan, bentar lagi. Mampu kalian lewati. Sudah berapa hari kita di sini? 21, 22, 23, 24, sudah 5 hari, 6 hari. 5 hari. Sudah kalian lewati 5 hari. Itu tidak main-main itu. Yang mana Aldi? Luar biasa Aldi. Kau pemuda hebat di. Tahan. Siapa sangka Aldi akhirnya tahan di tempat ini. Tadinya dia tidak mau ikut dia. Tapi setelah coba sehari 2 hari, terus sampai selesai. Takbir. Allah. Hebat Aldi. Itu calon pemuda hebat begitu tuh. Baru namanya pemuda hebat. Siap bercapek-capek, berletih-letih, kurang tidur, kurang makan, apa aja siap untuk meraih yang namanya sukses menjadi pemuda hebat. Yang ke-14 ini, pemuda hebat harus punya semangat pengorbanan. Ingat, tidak ada sukses yang diraih tanpa pengorbanan. Tidak ada. Kalau kalian ingin menghafal Quran, berkorban. Penghafal Quran harus berkorban, harus rajin bangun malam. Kalau kau mau jadi penghafal Quran malas bangun malam, itu kada hafal, yakin ya? Siapa orang yang malas bangun malam, tandai kata-kata ini, tidak akan hafal Quran. Tandai ya kata-kata ini kalau kada percaya. Kalau malas bangun malam, engkau tidak akan hafal Quran. Penghafal Quran orang yang punya semangat, berani berkorban, tengah malam bangun terus. Begitu penghafal Quran. Asal malam hari jam 3:30, jam 4 di TCA, bangun tegakkan malam, tahajud. Kau akan menjadi penghafal Quran. Kalau kau terbantai guring terus, katanya nak jadi imam Mekah. Imam Mekah apaan? Guring aja gawian. Terliur-liur sudah guring, terliur pulang titik-titik itu liur. Kena karpet. Bau masam karpet, liur basi. Kalian harus tumbuhkan semangat pengorbanan, sacrifice, baru kalian akan meraih sukses. Oleh sebab itu apa? Kenapa apa? Kurang tidur, tidak apa-apa untuk kita sukses. Semua orang sukses itu berawal dari usaha perjuangan sungguh-sungguh. Paham, Pis? Apalagi mau jadi tentara. Kalau jadi tentara banyak guring, mana ada tentara? Paling-paling posisi tidur. Posisi tidur ya, jadi posisi tidur aja paling. Mana ada tentara berjuang. Abi dulu pernah Abi jadi apa namanya, pelatihan polisi. Jadi Abi jam 3:30 lari-lari dah, wah lari pagi, masuk kolam, nyebur segala macam. Bukan mudah. Abi sudah macam-macam Abi lewati, berasakan, merayap-rayap muha berlumpur gini nah. Wow, dalam hutan berhari-hari, latihannya tidak ringan, berat latihannya. Memang begitu. Jadi Abi itu dikasih Allah macam-macam kehidupan sudah jalanin seperti ini Abi, sudah jadi seperti ini, sudah dilewati sudah. Sampai pada titik Abi mau seperti sekarang aja. Abi hendak ngurus manusia aja. Ngurus anak bandel nih Abi mau ngurus anak yang bandel, tapi hatinya baik. Walaupun bandel tapi baik. Hari puluhan ini baik. Takbir. Anak baik, Akdas, Putra, kadang anak baik semua. Cuma bandel dikit aja. Tidak apa-apa lah bandel dikit. Maulana ini anak baik, bandel sedikit aja. Dasarnya kalian adalah anak-anak yang baik. Dan kalian Abi yakin sukses. Abi yakin sukses asal punya semangat pengorbanan. Takbir. Semangat berkorban, jangan malas berkorban, belajar. Teman mau tidur, kau belajar, murojaah menghafal Quran, sukses menghafal Quran. Begitu berlomba-lomba kalian dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan malas, hilangkan malas, hilangkan rasa bosan, kantuk dan sebagainya. Siaplah untuk berletih-letih, kau akan jadi orang yang sukses di kemudian hari. Berkorban. Yang ketiga, supaya sukses menjadi pemuda hebat, menyegerakan kebaikan. Apa yang ke-15? Menyegerakan kebaikan. Jangan tunda-tunda. Sabiqum bil khairat biiznillah. Jadi siapa yang baca itu nih? Jangan jadi orang yang zalim li nafsih, zalim.
Jangan jadi orang mutaksid tengah-tengah, kadang-kadang ngapal, kadang-kadang kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang guring. Itu muktasid namanya, pertengahan. Sabiqum bil khairat, sabik di depan dalam urusan kebaikan. Arif ini baca ayatnya. Jadi kalau mau sukses harus kita selalu di depan. Urusan kebaikan kita di depan, menyegerakan kebaikan. Jangan tunda-tunda. Aku mau ngapal Quran, langsung ambil Quran, langsung ngapal. Jangan kena malam aku udah bangun kena malam itu bangun akhirnya kena terus. Kena besok mulai esok aku akan ini mulai jangan mulai sekarang, lakukan langsung. Segerakan kebaikan. Pemuda hebat itu begitu, menyegerakan kebaikan, tidak suka menunda-nunda kebaikan. Jangan tunda-tunda, segerakan. Ayo kita mau itikaf, siap. Begitu pemuda hebat. Kalian ingat ya, kalau nanti kalian SMP pindah kemana, kalian tidak akan temukan suasana begini lagi. Jarang ada sekolah yang punya program seperti ini. Cobalah nanti kalian kalau kalian percaya. Kalian pindah masuk, apalagi masuk SMA umum, jangan harap kalian ketemu seperti ini. Tidak ketemu kalian. Kalian masuk pondok pesantren, belum ketemu juga. Rata-rata pondok pesantren kalau belum puasa, libur. Tanya Bang Jenny. Rata-rata bulan puasa, libur. TCA beda. Justru bulan puasa semakin rajin belajar. Takbir! Nanti orang kan 27 April kan masuk sekolah. Kita lambakan sedikit, 2 Mei bersekolah. Pemuda lepe-lepe. Karena hadiah, karena kalian sudah berjuang sebulan penuh, jadi orang di luar kan 27 April masuk sekolah, tapi kalian masuk sekolah 2 Mei. Ditambah waktu liburnya. Karena sudah berjuang. Orang 27 April masuk sekolah, kita nambah 7 hari. 2 Mei baru masuk sekolah. Nah, kita puasa dulu, puasa 6. Ya kan? Puasa Syawal. Nah, itu berkorban. Ya, jadikan kalian segerakan kebaikan. Kalau nanti di luar kalian yakin ya kata Habib, kalian di luar kalian kemerindukan. Waduh, suasana itikaf di mana? Kalian tidak ketemukan di luar, hanya ada di Taman Cinta Quran. Coba nanti kalau kalian masuk sekolah umum, apalagi SMA umum, kan ada. Masuk pesantren, belum tentu juga. Hanya ada di Taman Cinta Al-Quran. Program mahal. Ini program belajar cukup 10 hari sama dengan belajar 4 tahun lamanya. Kalau kalian terapkan apa yang Habib sampaikan itu, Masya Allah, hebat kalian semua. Amalkan tuh yang Habib sampaikan 15 poin ini, luar biasa kalian, percepatannya melejit, hebat. Lihat aja kemampuan kalian di depan tuh, bicara apa segala macam tuh. Itu jangan dikira Al-Fayyad semua, Arifullah tuh lancar ngomong, Jain. Luar biasa latihan kalian tuh. Hanya dilatih dalam 10 hari. Nanti ada masanya kalau kita TCA punya masjid sendiri setiap hari kita. Habis itu maunya itu setiap subuh tuh kultum terus TCA tuh. Nah, setiap subuh maju gantian. Setiap habis sholat 5 waktu gantian di masjid. Cuma karena kita belum punya masjid sendiri karena kawak kan. Jadi kita dilatih di 10 hari ini aja. Padahal maunya begitu. Imamnya bergantian terus, dilatih kemampuan. Kalian doakan aja lah. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah. TCA bisa bangun masjid sendiri. TCA punya sekolah sendiri. Dan Abi yakin, optimisme, Abi yakin dikabulkan Allah. Lewat doa kita di bulan Ramadan. Kalian setiap sujud terakhir jangan lupa doakan. Minta Abi satu aja. Doakan, ya Allah, mudahkan TCA ya Allah. Mudahkan ya Allah. Perjalanan TCA ini kau bantu ya Allah. Supaya kita bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang kan kita numpang di ampun orang. Menumpang tuh walaupun tempatnya nyaman, kadang nyaman juga kita. Walaupun sederhana, lebih nyaman ampun seorang aja. Nanti kita doakan semua dan insya Allah Allah akan berikan. Janji Allah pasti benar. Innaka la tukhliful. Allah tidak pernah ikat janji. Yang penting kita buktikan kesungguh-sungguhan kita dalam belajar. Jadi kalau kalian semua punya semangat belajar, tidak bergantung tempatnya. Di mana aja siap belajar kita. Kalau sudah kita punya semangat pengorbanan tadi kan, kita tidak punya gedung, di bawah jembatan kita belajar. Di bawah batang pohon kita belajar. Kata Pak Ayat kan tadi kan belajar bisa di mana aja kan?
Belajar bisa di mana saja. Hah? Di bawah jembatan Basit itu bisa kita. Nyaman kan? Ah. Tapi kita ditangkap Pol PP kita. Nyaman tapi ditangkap Pol PP kita. Mengganggu. Doakan insya Allah ke depan kita akan punya gedung bangunan sendiri. Taman. Aku yakin doa-doa kalian semua, anak habis semua doa orang baik itu dijawab oleh Allah. Jadi 3 hari, poin yang ke hari ini ya, 3 hal. Yang pertama adalah berpikir realita, realistis, jangan banyak hayal, ya, jangan banyak hayal. Hidup sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, tumbuhkanlah semangat pengorbanan, sacrifice, berkorban dalam jiwa kita. Berani berkorban demi kebahagiaan hidup kita. Kalau mau bahagia harus punya semangat pengorbanan. Yang ketiga, segerakan kebaikan. Jangan suka nunda-nunda. Nanti segerakan berbuat kebaikan. Mari kita berdoa. Al-Fatihah.